Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam sudah disampaikan ada dua macam hijrah. Hijrah hissiyah dan hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah adalah hijrah dengan fisik kita. Kita tinggalkan rumah kita, kampung halaman kita untuk berhijrah ke tempat yang lain. Itu hijrah hissiyah. Yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, atau istilah lain hijrah ruhiyah. Hijrah secara ruhani kita. Jadi kita tinggalkan dosa-dosa maksiat, kita tinggalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah afdal hijrah. Hijrah yang paling utama adalah hijrah meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ini hijrah paling penting. Makanya para sahabat Nabi SAW sebelum mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah bahkan 2 kali, atau dari Mekah terakhir mereka hijrah ke Madinah, mereka terlebih dahulu hijrah ruhiyah. Ruhani mereka sudah hijrah duluan. Hijrah dari apa? Hijrah dari kesesatan menuju hidayah, dari kekufuran menuju iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah daripada maksiat-maksiat menuju ketaatan. Ini para sahabat semuanya sebelum hijrah fisik mereka sudah hijrah maknawi duluan. Hijrah ruhani terlebih dahulu. Karena apa? Ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting, ini afdal. Ini afdalul jihad, jihad yang paling utama. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, nahnu azallu qaumin fil jahiliyah. Kami ini adalah satu kaum yang hina dulu di zaman jahiliyah. Fa'azzanallahu bil Islam. Alhamdulillah Allah muliakan kami dengan sebab Islam. Wa idza taghaina al-izzah bi ghairihi adzallanallah. Kalau kita cari kemuliaan di luar Islam, maka Allah pasti akan hinakan mereka. Jadi mereka pertama kali sudah hijrah duluan dari kekufuran menuju iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, hijrah pribadi dulu. Bagaimana merubah diri kita. Makanya para sahabat ketika mereka sudah berubah dari kekufuran pada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mampu mengajak orang lain pun untuk berhijrah. Hijrah yang sama, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah Rib'i bin Amir itu ketika beliau diutus oleh Rasul ke Romawi, beliau naik kuda masuk ke tempatnya Raja Romawi tanpa terkesan dengan indahnya, megahnya istana, tidak terkesan, indahnya karpet pun tidak, bahkan ditobak-tobak sama beliau, bahkan masuk dengan kudanya pun tidak mau sujud ruku kepada sang raja. Dia sampaikan, dia katakan, nahnu qaumun ibta'asanallah. Kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan keyakinan Rib'i bin Amir, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija man syaa min ibadil ibad ila ibadah rabbil ibad. Untuk mengeluarkan orang yang Allah kehendaki dari menyembah manusia supaya menyembah Tuhannya manusia. Ini ajakan tauhid. Bayangkan apa? Karena mereka sudah berhijrah. Mereka sudah berhijrah, hijrah maknawi. Maka berani mereka mengajak orang-orang Romawi, hatta rajanya, untuk apa? Untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa middiqid dunya ila sa'atiha. Dan dari sempitnya dunia menuju luasnya sa'atil akhirah, luasnya kampung akhirat. Wa min jurul adyan ila adil Islam. Dan dari lacutnya agama-agama menuju keadilan Islam. Kenapa sahabat berani begitu? Karena mereka telah berhijrah ruhaninya. Ruhani telah berhijrah, maka mereka bisa datangi hijrah ke mana-mana tempat untuk mengajak manusia pun agar mereka berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini perintah Allah. Allah mengatakan fafirru ilallah. Larilah semua, kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mana lari? Kembali kepada Allah. Kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala inni muhajirun ila rabbi." Dia berkata, saya ini berhijrah kepada Tuhanku.
Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Saya pergi kepada Tuhanku dan dia akan menunjuki aku. Ini namanya hijrah. Ini hijrah maknawiyah, hijrah yang paling penting. Makanya Masya Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun kaumnya semua menyembah berhala, maka beliau tidak terkesan. Ini orang kok otaknya error semua. Udah tahu benda mati, batu, tidak bermanfaat, tidak bisa mendatangkan bahaya. Tapi mereka semuanya menyembah batu, menyembah patung. Ibrahim gak mau. Dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Sehingga Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika Ibrahim melihat bintang, maka berkatakan, qala hadza rabbi. Ini Tuhanku. Ini Tuhanku. Tatkala bintangnya itu hilang, maka kata beliau, inni la uhibbul afilin. Saya tidak suka sesuatu yang hilang. Ini pasti bukan Tuhan saya. Pas dia melihat bulan indah, terang, bercahaya, maka kata beliau, hadza rabbi. Ini Tuhan saya. Tapi ketika pagi hari bulannya hilang, maka dia mengatakan, qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Kalau Allah tidak kasih hidayah kepada saya, maka saya termasuk kaum yang sesat, kata beliau. Dan ketika beliau melihat matahari di siang hari, sangat terang, besar dan terang, maka beliau mengatakan, hadza rabbi hadza akbar. Ini Tuhan saya. Kenapa? Dia lebih besar daripada bintang, lebih besar daripada bulan, lebih terang lagi. Ini Tuhan saya. Tapi ketika maghrib, matahari pun hilang, maka dia mengatakan, ya qaum inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri apa yang kalian syirikkan. Kenapa? Dia mengatakan, ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku hanya kepada pencipta langit dan bumi. Langsung menjadi orang yang bertauhid. Ini namanya hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari hakikat kehidupan, hakikat kebahagiaan dengan apa? Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya hijrah. Hijrah. Nabi Ibrahim sebelum hijrah fisik, dia pun hijrah fisik. Dari Babilonia, tempat yang subur, ke Bakkah Al-Mukarramah yang tandus, Masya Allah, berhijrah juga. Semua nabi hijrah. Tidak ada nabi pun yang tidak hijrah. Fisik hijrah mereka. Makanya dengan hijrah, alhamdulillah dapat keberkahan. Nabi Musa hijrah dari Mesir ke Madian, ada dari buronannya Firaun. Alhamdulillah, beliau dapatkan istri, dapatkan pekerjaan, dan dapatkan nubuah, dapatkan kenabian juga. Ini barokah daripada hijrah. Berkah daripada hijrah fisik. Tapi hijrah makniyah terlebih dahulu. Sebelum hijrah fisik dilakukan, maka hijrah ruhani harus terlebih dahulu. Karena ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sahabat Nabi Salman Al-Farisi, orang Persia, Asbahan. Karena nanti bakal munculnya Dajjal, kaum Dajjal itu di Asbahan paling banyak. Ini Salman Al-Farisi, orang sana, Persia. Katanya sekarang Iran. Ya kan? Al-Farisi, Salman Al-Farisi itu Masya Allah, beliau mengalami 3 fase sebelum Islam. Pernah beragama Majusi, berubah jadi Nasoro, Kristen, berubah jadi Yahudi. Bayangkan, terakhir kenal Islam, agama yang sebenarnya, agama yang sesungguhnya. Jadi beliau bercerita kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya ini dulu anaknya orang kaya di negeri saya itu. Bapak saya itu kepala suku, ya kan? Orang kaya, terpandang, terhormat. Dan saya itu adalah orang yang paling dicintai oleh bapak saya. Maka saya itu dikurung di rumah terus, nggak boleh keluar ke mana-mana. Bahkan disuruh jaga api yang disembahnya. Ada orang masjid itu nyembah api, nggak pernah padam sama sekali 24 jam. Saking taatnya bapaknya kepada agama Majusi, ya kan? Tapi bapaknya ini banyak sawahnya, luas. Sampai akhirnya bapaknya berpesan, wahai Salman, kamu ini hendaklah kerja di sawah sebelah sana, ya kan, yang agak jauh. Karena memang orang kaya. Akhirnya Salman pun pergi, ya kan, ke sawah. Ketika dia keluar rumah, maka apa? Dia melewati sebuah gereja. Dan di situ ada seorang pendeta, seorang rahib sedang berceramah. Dia penasaran, dengerin ceramahnya, kelihatannya kok enak daripada agama saya di Majusi yang nyembah api gitu. Dia terkesan dengan ceramahnya pendeta. Akhirnya dia dengar lama, lama-lama minta belajar juga. Minta diajari cara sholat, cara ibadahnya Nasoro. Akhirnya dia pulang ke rumahnya sering terlambat, maghrib baru nyampe. Bapaknya marah, kenapa aku pulang terlambat? Baik bapak, saya itu kalau pergi ke sawah, lihat di gereja itu ada pendeta ceramah, bagus ceramahnya. Saya senang gitu kan, saya terkesan dengan
sama dia. Bapaknya marah. Sudah tidak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kita. Agama Majusi, penyembah api ini yang paling baik. Jangan tertipu. Sampai dia bapaknya marah, dikat. Dia dibelenggu, ditahan di rumah, diikat juga. Cuman ketika beliau mendengar ada orang-orang yang mau pergi ke daerah mana, ke Syam gitu, wilayah Syam, dia pengen ikut, pengen tetap, niatnya sudah kuat, ingin hijrah, ingin belajar mencari kebenaran. Maka dia pun melepaskan diri dari belenggu bapaknya, kabur bersama rombongan datang ke negeri Syam, belajar ke seorang pendeta. Wahai pendeta, izinkan saya ingin belajar agama Anda. Diajari, baca kitabnya, belajar sholat dan sebagainya. Setelah diajari, belajar, ternyata dia dapati pendeta itu jelek akhlaknya. Dia minta sodako sama orang-orang, sumbangan, tapi uangnya enggak dikasihkan fakir miskin, uangnya dimakan sendiri, bahkan disimpan sampai 7 gentong, itu isinya emas perak semuanya. Ketika dia mati, orang-orang yang menguburkannya semua menghormati. Kata Salman, hei manusia, ini orang-orang jahat. Kenapa kamu bilang jahat? Ini orang minta sodako sama kamu, sodakonya disimpan, nggak dibagi-bagikan, buat dia sendiri. Mana buktinya? Ini saya perlihatkan. Diambil 7 gentong itu banyak emas dan peraknya. Sampai warga pun marah. Udahlah, kami nggak mau menguburkan si pendeta ini. Ya kan, karena apa? Dia ternyata pembohong, penipu, jahat. Ngomong agama, dengan kedok agama dia manfaatkan uang umat. Akhirnya Salman pun pindah. Itu mati, pindah lagi ke tempat lain, mencari pendeta. Ketemu pendeta, alhamdulillah pendeta yang satu ini agak baik. Pendeta baik, soleh, akhlaknya baik. Beliau belajar, terus belajar sampai ketika pendeta meninggal dunia. Wahai sang pendeta, apa wasiat kamu buat saya? Kepada siapa saya mesti harus berguru? Maka pendeta mengatakan, datanglah ke kota Anu, Mausil. Di sana pendeta kayak saya juga, insya Allah orangnya soleh. Dia baik, akhlaknya baik, semuanya pun sebab baik. Belajarlah sama dia. Datang ke sana, lama belajar juga. Mau meninggalnya pesan lagi. Kalau pesan saya kemana lagi saya harus datang. Datang kemudian di mana gitu kan, daerah sana, sampai terakhir ada 5 pendeta mah. Ganti-ganti guru sampai 5 guru, terakhir suruh datang ke pendeta di Amuriah. Ya kan, soleh juga, baik juga. Dia belajar. Mas mau meninggal dunia, tolong pesani saya kepada siapa saya mesti datang. Wahai Salman, sekarang ini sudah masanya masa kenabian, akan datang seorang nabi. Nabi itu datang dari Arab, akan berhijrah ke 2 perbukitan yang di situ banyak pohon kormanya. Maksudnya kota Madinah. Hijrahnya ke sana. Lahir di Mekah, tapi akan hijrah ke Madinah yang banyak pohon kormanya. Akhirnya beliau penasaran dengan pesan guru terakhir, ya kan? Guru meninggal dunia, maka beliau ingin tahu di mana itu Madinah. Di mana Madinah? Pas ada rombongan ke sana, dia naik bareng, ya kan? Bahkan bayar uang mahal juga dari orang kaya. Siap bayar mahal, ternyata ketipu juga. Sampai sana, dia nyampe sana bukannya malah dia dijual ke budak Yahudi. Ya kan, budak Yahudi di sana dijual. Akhirnya kalau beliau jadi budak, ya beliau pengen cari kabar tentang Nabi Muhammad SAW, tapi belum dapat kabar juga. Singkat cerita, Rasul hijrah ke kota Madinah. Beliau masih jadi budak. Sempat beliau naik korma itu melihat, ya kan, saking senangnya datang Muhammad itu hampir beliau jatuh, menimpa majikannya, gitu kan, menimpa majikannya. Akhirnya singkat cerita dia teringat dengan gurunya. Gurunya berpesan, ini seorang nabi punya tanda khusus. Punya tanda khusus. Apa tandanya? Yang pertama, beliau tidak menerima sedekah. Yang kedua, beliau menerima hadiah. Jadi nggak makan sedekah, tapi makan hadiah, terima hadiah. Dan yang ketiganya, di antara pundaknya itu ada khatamun nubuwah, cincin kenabian, bentuknya seperti telur burung, ya kan, di antara kedua pundaknya. Maka beliau ingat pesan gurunya, ingin dia buktikan. Akhirnya bersembunyi-sembunyi dia siapkan makanan, datang ke Nabi Muhammad, majlisnya Nabi Muhammad SAW. Dia katakan, wahai Muhammad, ini sedekah dari saya. Maka diterima sama Nabi. Hai sahabat, mari makan. Semua sahabat makan sedekah itu, tapi Rasul tidak ikut makan. Ini terbukti katanya kan, tanda yang pertama. Besoknya lagi beliau datang, membawa sama makanan juga. Wahai Muhammad, ini hadiah dari saya. Maka kata beliau, hai para sahabat, makan. Dan beliau pun ikut makan. Tinggal tanda yang ketiga, beliau penasaran. Akhirnya pas Rasul mengantar jenazah, beliau lihat gitu kan,
intip-intip punggungnya Nabi. Rasul paham. Akhirnya Pak Rasul buka singkap selendangnya dan terlihat ada khatamun nubuwah. Maka langsung sama beliau dipeluk erat-erat, wahai Anda Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau langsung masuk ke dalam agama Islam, menceritakan kisah perjalanan beliau dari mulai Majusi, dari Nasoro sampai dengan orang Yahudi dan kenal dengan Islam. Bahkan riwayat beliau itu panjang umurnya. Ada yang mengatakan beliau berumur sampai 350 tahun. Sahabat yang paling panjang umurnya, beliau berumur 350 tahun. Ini banyak cerita begini demikian, walaupun ada yang mengingkari. Ada yang hanya 70 lebih lah, 80-an umur beliau. Tapi yang masyhur sampai 350 tahun umurnya Salman Al-Farisi. Ini dalam rangka hijrah, mencari kebenaran. Beliau pindah-pindah agama. Kenapa? Ingin mengenal ajaran yang sesungguhnya. Akhirnya kenal dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun sama. Hidup ini bagaimana kita mencari kebenaran, dan kebenaran adanya, kebahagiaan adanya hanya dalam mentaati Allah melalui cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun berhijrah. Bagaimana untuk merubah hidup kita? Jangan berlena-lena dengan maksiat. Lihat umur, sudah mendekati kematian kita juga. Kadang masih senang maksiat, senang dosa. Ini hati-hati. Allah mengatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya untuk orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi? Nunggu pensiun, nunggu punya cucu dan sebagainya. Jangan ditunda-tunda. Segerakan kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau niat hijrah, niat tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat, tinggalkan kekufuran. Kalau sudah niat, kita mati surga insya Allah. Zaman dulu, ini cerita terakhir, kagok. Ada cerita terakhir, orang membunuh 99 jiwa. Datang ke rahim. Wahai pendeta, saya telah bunuh 99 orang. Adakah taubat buat saya? Nggak ada. Kamu sudah ahlun nar, ahli neraka. Mas kesel, marah, dibunuh tuh pendeta. Genap 100 orang. Datang dia ke kiai, ustaz, ke alim ulama. Wahai syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Adakah taubat buat saya? Ada. Gimana caranya? Kamu pergi datang ke kota Anu, tempatnya orang soleh. Kamu belajar agama di sana. Belajar agama di sana. Akhirnya dia niat ingin berubah dirinya, ingin berhijrah. Dia niat tinggalkan kampungnya, pergi berhijrah. Di tengah jalan beliau meninggal dunia. Maka berdebatlah malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Ini orang tidak pernah berbuat baik pun dalam seumur hidupnya. Hanya membunuh 100 jiwa dia telah bunuh. Ini orang bagian saya, bagian neraka. Kata malaikat rahmat, tidak. Ini orang bagian saya. Dia telah niat bertobat. Dia niat bertobat. Dia sudah pergi tinggalkan kampungnya untuk belajar agama. Akhirnya debat-debat, ribut. Laporan ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, akhirnya ukur jarak itu. Kalau jaraknya dekat dengan tempat yang dituju, dia bagian malaikat rahmat. Tapi kalau jaraknya masih jauh dari tempat yang dituju, ini bagiannya malaikat azab. Pas diukur oleh seorang ternyata apa? Lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Kata para ulama, padahal masih jauh. Sebab karena niat dia yang kuat, itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dia bagian malaikat rahmat, dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ini belum beramal, baru niat berhijrah saja, ingin menjadi lebih baik, ingin tinggalkan dosa-dosa yang lalu, ingin berubah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terima niatnya dan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan tahun ini kita pun niatkan juga untuk berubah diri kita. Mungkin bagi kita yang masih suka dosa-dosa, maksiat-maksiat, mungkin tiap orang pun beda. Ada yang suka maksiat ini dan maksiat ini. Niatkan di tahun ini kita niat tinggalkan, berhenti, jangan diulang kembali. Maka insya Allah kalau kita niat tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat, walaupun belum dilaksanakan kita meninggal, insya Allah dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini murahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.